Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat dipertemukan secara virtual pada mata kuliah basis data. Ya, semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat bertemu secara langsung di Fakultas Teknik di jurusan kita, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Ya, adik-adik sekalian, setelah tadi pembahasan mengenai kontrak kuliah dan perkenalan, ya, saya langsung saja hari ini akan membahas materi pertama kita mengenai basis data, yaitu mengenai konsep dasar basis data. Saya harapkan adik-adik semua mendownload materi kita yang berada di Sham-OK, dibuka filenya dan diperhatikan dan dipahami penjelasan saya. Nanti adik-adik sambil mencatat poin-poin penting dari bahasan kita pada kesempatan ini. Ya, nanti catatannya adik-adik upload di tugas pertama. Siapa yang nanti mengupload tugas itu yang saya anggap hadir, seperti itu. Jadi adik-adik mengabsen dulu di awal. Kalau nanti masuk tugasnya dianggap hadir. Kalau tidak mengerjakan tugas nanti saya tandai dengan terlambat. Berarti itu yang tidak mengumpulkan tugas ya. Oke, baik, kita mulai saja materi kita. Ya, saya share screen dulu ya. Iya. Materi kita hari ini mengenai konsep dasar basis data. Ya, adapun materi pertemuan ini terdiri dari beberapa poin, yaitu mengenai definisi basis data dan latar belakang kebutuhan basis data, operasi-operasi dasar, keuntungan penggunaan basis data, dan penerapan basis data dalam berbagai bidang pekerjaan. Ya, yang pertama, apa itu basis data? Ya, jadi basis data ini terdiri dari dua kata basis dan data. Kata basis ini berarti asas, dasar, markas, ataupun pangkalan. Ya, jadi basis ini berupa dasarnya, atau basisnya, atau pangkalan dari sesuatu gitu. Nah, kemudian disandingkan dengan kata data. Data ini yang berarti fakta mengenai suatu objek gitu. Jadi basis data ini kalau diartikan dari katanya berarti pangkalan dari fakta mengenai suatu objek. Basis data merupakan markas atau dasar atau pangkalan dari data-data ya. Nah, kemudian pengertian basis data. Ya, jadi basis data adalah sekelompok atau sekumpulan data atau arsip yang saling berhubungan dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan dengan mudah dan cepat. Ya, jadi pada basis data ini ada 3 poin ya. Jadi basis data itu ada yang pertama sekelompok atau sekumpulan data itu di dalamnya. Jadi ada sekelompok atau sekumpulan data. Kemudian poin yang kedua ada saling berhubungan dan dapat diorganisasikan. Jadi sekumpulan data tersebut itu dapat diorganisasikan atau saling berhubungan antar datanya. Ya. Kemudian poin yang ketiga dari pengertian basis data ini itu dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. Gitu. Jadi tujuan penggunaannya
ada sekumpulan data ini, kemudian saling berhubungan dan dapat diorganisasikan sehingga dapat dimanfaatkan dengan mudah dan cepat. Kemudian, ya ini contohnya ya. Kalau misalnya dulu di sekolah kita adik-adik mungkin ada suatu ruang khusus untuk menyimpan arsip-arsip data siswa, data guru. Nah, itu disebut dengan penyimpanan manual. Gitu. Jadi ada lemari, isinya berupa arsip-arsip, berupa lembaran-lembaran kertas dari data mahasiswa, data guru, seperti itu. Nah, jadi gambarannya seperti ini kalau penyimpanan itu secara manual. Jadi penyimpanan secara manual, kita harus menyediakan kertas, menyediakan lemari, dan tentu saja hal tersebut membutuhkan ruang, membutuhkan biaya yang lebih besar, membutuhkan beberapa material seperti kertas dan tinta, seperti itu. Nah, kemudian jika kita menggunakan basis data, data-data tersebut berupa misalnya data mahasiswa, data guru. Nah, kalau misalnya tadi di sekolah, kalau misalnya kita di perkuliahan ada data dosen, data mahasiswa, data perkuliahan, itu dapat disimpan dalam sebuah disk, ya, dapat disimpan dalam sebuah disk. Ya, jadi data-data itu kita tidak perlu menyimpannya di sebuah kertas, mencetaknya pada sebuah kertas, tidak. Gitu. Jadi data-data ini kita simpan dalam bentuk file yang disimpan dalam sebuah disk gitu. Nah, disk ini baik itu hard disk atau suatu server itu dapat menyimpan sekian giga atau sekian tera data gitu. Jadi tidak seperti penyimpanan manual tadi, penyimpanannya terbatas dan membutuhkan banyak ruang, banyak tempat, dan membutuhkan juga banyak material gitu. Ya, jadi penggunaan basis data ini datanya disimpan secara digital dalam sebuah disk gitu. Kemudian adapun operasi dasar basis data yang nantinya adik-adik akan gunakan di praktikumnya, kita nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Marwan lebih lanjut. Kita pengenalan saja istilah-istilahnya. Untuk pembuatan database atau membuat database baru itu menggunakan perintah create database. Sedangkan untuk penghapusan basis datanya itu menggunakan perintah drop database. Untuk membuat tabel baru pada suatu basis data, kita menggunakan perintah create table. Kemudian untuk menghapus tabel di dalam basis data, kita menggunakan perintah drop table. Sedangkan untuk pengambilan data dari sebuah tabel itu disebut query, nanti ada dijelaskan perintah-perintahnya atau operasi dasarnya. Kemudian untuk melakukan perubahan data dari sebuah tabel itu menggunakan perintah update. Sedangkan untuk menghapus data dari sebuah tabel di dalam database itu menggunakan perintah delete. Ya. Tadi sudah saya jelaskan mengenai perbedaan penyimpanan manual dan penyimpanan menggunakan basis data secara digital. Gitu. Jadi ya bisa dilihat perbedaannya. Penyimpanan secara manual tadi
itu membutuhkan ruang, membutuhkan beberapa material seperti kertas, tinta, misalnya juga untuk menyimpan kertas itu dibutuhkan sekian lemari gitu. Namun itu hanya dapat menyimpan mungkin tidak sebanyak data yang dapat disimpan di disk, di hard disk, misalnya di server, seperti itu. Ya, sedangkan penyimpanan secara digital atau menggunakan sistem cloud itu data-data tadi yang misalnya kita buat di kertas dapat dibuat filenya kemudian disimpan di server, ya itu lebih efisien, lebih efektif dalam penyimpanannya, ya karena dapat menyimpan sekian banyak data dibandingkan dengan penyimpanan manual. Kemudian apa saja keuntungan penggunaan basis data ini? Ya, yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan. Ya, jadi ketika kita menggunakan basis data, data itu tersimpan di server, terhubung ke internet, kemudian kita dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Ya, beda dengan penyimpanan manual, ketika kita menyimpan data atau arsip berkas-berkas data mahasiswa itu di dalam lemari, ya kita harus mencarinya secara manual. Itu membutuhkan banyak waktu. Ya, tentu saja ini tidak efektif dan efisien. Ya, namun ketika kita menggunakan basis data, penyimpanannya secara digital, kita dapat dengan cepat dan mudah menemukan data yang kita cari. Gitu. Kita dapat menggunakan misalnya fitur pencarian, kemudian dapat merubah data dengan cepat dibanding dengan harus mencari manual, kemudian merubah data tersebut. Seperti itu. Ya, kemudian keuntungan yang kedua penggunaan basis data ini efisiensi ruang penyimpanan. Jadi ketika kita menggunakan basis data, tentu saja ruang penyimpanannya ini lebih efisien, ya karena tidak membutuhkan ruang yang banyak, misalnya lemari penyimpanan yang banyak ketika harus ada penambahan data atau perulangan data itu tidak perlu menambah berkas baru gitu. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu keakuratan. Jadi pemanfaatan relasi antar data ini sangat berguna untuk mengurangi ketidakakuratan penyimpanan data gitu. Jadi lebih akurat ketika kita menyimpan data, mencari data, mengubah ataupun memanipulasi data. Ya, kemudian keuntungan dari basis data selanjutnya yaitu ketersediaan. Jadi kita dapat memilih data yang mana data yang masih kita inginkan berada pada penyimpanan kita atau sudah tidak kita gunakan lagi gitu. Jadi kita dapat mengatur ketersediaan data pada penyimpanan basis data kita. Gitu. Jadi data-data yang tersedia itu misalnya hanya data yang kita butuhkan saja. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu kelengkapan atau completeness. Jadi lengkap atau tidaknya data dalam sebuah basis data itu sifatnya relatif ya. Jadi tergantung pada siapa penggunanya atau usernya yang menggunakan data tersebut. Jadi mau itu misalnya dosen mencari data mahasiswa, ada datanya lengkap di basis datanya misalnya seperti itu. Ataupun mahasiswa login pada suatu sistem mencari data mata kuliah, ya akan ditampilkan atau disediakan daftar mata kuliah secara lengkap.
Ya, kemudian keuntungan selanjutnya yaitu keamanan atau security. Ya, jadi keamanan ini data pada yang disimpan secara digital dalam basis data atau dalam sebuah server ini kita dapat mengatur keamanannya. Ya, misalnya saja siapa pengguna yang dapat mengakses data tersebut, kemudian apa saja data yang bisa diakses, itu kita dapat dengan mudah mengatur keamanannya. Misalnya juga dengan mengatur password, harus menggunakan password untuk login. Jadi pihak-pihak yang tidak perlu berkontribusi di dalamnya tidak dapat mengubah atau mengakses data tersebut. Ya, kemudian keuntungan selanjutnya yaitu kebersamaan pemakaian atau shareability. Ya, jadi kalau misalnya secara manual, penyimpanan secara manual, ya nanti kita ke kampus atau ke sekolah saja baru kita bisa mengakses datanya atau dapat mencari datanya. Namun kalau kita menggunakan basis data, ya kita dapat mengakses data di kapanpun dan di mana saja oleh sekian banyak pengguna dari basis data tersebut. Seperti itu. Kemudian tadi kalau misalnya keuntungan keamanan, kalau secara manual mungkin kalau ada kebanjiran, kebakaran, mungkin kalau penyimpanan secara manual dapat dengan mudah saja datanya dapat rusak ya. Namun dengan basis data ini ya kita menyimpan datanya di server jadi lebih aman. Yaitu untuk keuntungan penggunaan basis data. Ya, kemudian adapun penerapan basis data. Ya, jadi basis data pada masa era 4.0 big data ini ya sangat-sangat dibutuhkan ya. Hampir semua lini kehidupan kita itu butuh basis data. Misalnya saja kita membuka Instagram, tentu saja Instagram punya server untuk menyimpan data-data penggunanya, data foto, video, dan itu membutuhkan kapasitas penyimpanan yang sangat besar, apalagi mencakup seluruh dunia, seperti itu. Ya, maupun situs-situs lainnya atau aplikasi-aplikasi lainnya. Tentu saja semua membutuhkan basis data atau penyimpanan dari data-data pada aplikasi atau sistem yang dibuatnya. Ya, jadi ada beberapa contoh penerapan basis data di sini. Yang pertama yaitu di bidang kepegawaian. Misalnya saja di suatu kantor catatan sipil ya. Ya, di sana tentu saja ada basis data untuk catatan mengenai masyarakat yang tinggal di suatu kabupaten. Ya, baik itu data masyarakatnya, masyarakat yang pindah dari suatu kabupaten ke kabupaten lain atau yang baru berdomisili di kabupaten tersebut. Kemudian ada pula data kepegawaian dari catatan sipilnya. Jadi pegawai-pegawai yang berada pada kantor catatan sipil. Seperti itu. Ya, baik data pegawai PNS, non-PNS, misalnya nama, alamat, nomor handphone, email. Jadi data-datanya itu berupa data dari kepegawaian dari kantor catatan sipil. Jadi contohnya itu basis data kepegawaian kantor catatan sipil Kabupaten Goa misalnya. Ya, selanjutnya contoh penerapan yang kedua yaitu pergudangan atau inventory. Jadi ini contohnya untuk perusahaan manufaktur, grosir, apotek, gitu ya. Jadi misalnya saja pergudangan
suatu toko besar ya, misalnya ada yang tahu IKEA atau misalnya Alfamart, Alfamidi. Nah, tentu saja perusahaan-perusahaan tersebut punya gudang penyimpanan barang di mana barang-barangnya ini, data dari barang-barang ini disimpan di dalam basis data. Data dari barang tersebut, misalnya nama barang, stok barang, harga barang, barang yang terjual, kemudian sisa stok yang belum terjual berapa, seperti itu. Ya, jadi contohnya juga mungkin di Shopee ya. Jadi di Shopee tentu saja toko online. Nah, ada juga ada basis data penyimpanan data dari barang-barang yang dijual gitu. Ya, jadi tentu saja membutuhkan penyimpanan basis data yang sangat besar juga untuk menyimpan data-data dari penyimpanan barang di suatu perusahaan. Ya, kemudian yang ketiga, penerapan basis data misalnya di bidang akuntansi untuk data-data keuangan di berbagai perusahaan. Kemudian penerapan basis data juga di bidang reservasi, misalnya perhotelan, pesawat, kereta api. Gitu. Jadi misalnya hotel tentu saja juga menerapkan basis data atau menggunakan basis data untuk misalnya siapa yang reservasi, nama tamu, berapa kamar yang tersedia atau yang sedang digunakan. Kemudian tanggal mulai check-in atau check-out, seperti itu ya. Nah, dengan adanya basis data, kenapa bidang-bidang ini menerapkan basis data? Karena dapat memudahkan akses dari pekerjaan kita gitu. Kemudian misalnya juga pesawat, ketika misalnya kita menggunakan Traveloka, ya Traveloka juga ini punya basis data dari pemesanan tiket pesawat misalnya. Jadi ada jadwal penerbangan, ada data dari tanggal, kemudian harga tiket, berapa misalnya ada kursi yang tersedia atau tiketnya sudah habis, seperti itu ya. Tujuan penerbangan, jadi di pembelian tiket pesawat juga menerapkan basis data. Di kereta api pun juga seperti itu, pemesanan tiket kereta api misalnya. Ya, kemudian contoh penerapan basis data yang lain, yang kelima yaitu layanan pelanggan atau customer service. Ya, jadi contohnya saja misalnya basis data pelanggan IndiHome misalnya. Ya, jadi data-data yang ada di dalamnya yaitu data pelanggan, misalnya nomor telepon rumah yang didaftarkan, kemudian alamat rumah, karena nanti itu terkait dengan misalkan ketika ada gangguan yang terjadi, itu dapat diakses, dicari datanya dengan mudah dan cepat gitu ya. Tadi kembali ke pengertian dari basis data, bahwa di dalam basis data itu ada sekumpulan data. Kemudian dapat diorganisasikan atau berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat. Kemudian bidang lainnya yaitu yang menerapkan basis data contohnya yaitu perbankan. Ya, jadi banyaknya nasabah suatu bank itu semua data-data nasabah disimpan di dalam basis data, ada basis datanya.
Gitu. Bayangkan saja jika nasabah bank itu harus disimpan secara manual datanya, ya tentu saja membutuhkan ruang yang besar dan sulit untuk diakses karena harus diduplikasi datanya jika misalnya dia pindah lokasi atau pindah keluar kota. Jadi misalnya dia bikin akun bank di kota A, ketika dia pindah ke kota B, ya ini tentu saja kesulitan untuk butuh waktu untuk menggandakan datanya. Namun ketika data kita tersimpan di basis data, tinggal diakses jika terhubung di internet, tinggal diakses, dicari nama dari nasabah tersebut, ya sudah dapat diakses di mana saja, gitu. Seperti itu ya. Tentu saja basis data ini memberikan kemudahan. Kemudian yang menerapkan juga basis data yaitu rumah sakit. Ya, mungkin adik-adik yang sudah, tapi beberapa rumah sakit juga belum sepenuhnya menerapkan basis data yang terhubung ke sistem. Jadi misalnya untuk mengelola data pasien yang berisi nama, alamat, nomor telepon, histori atau riwayat penyakit, bagaimana pengobatan pasien dan perawatan yang diberikan. Ya, jadi dengan menerapkan basis data ini, ketika misalnya seorang pasien ingin berobat di suatu rumah sakit mendapatkan perawatan, ya tinggal dicari di sistemnya karena data dari pasien tersebut misalnya sudah tersimpan di basis data, dapat dicari dengan mudah dan cepat tanpa harus dicari secara manual, gitu. Yang dimaksud dengan berhubungan dan diorganisasikan, jadi misalnya data seorang pasien sudah diperiksa, kemudian untuk misalnya untuk mendapatkan pengobatan itu tinggal dihubungkan dengan data obat dengan nama dari pasien tersebut, gitu. Jadi untuk data nama ini dapat dihubungkan dengan data-data lainnya, misalnya nama A dapat mendapatkan perawatan seperti apa, gitu. Jadi tidak terjadi redundansi data atau banyaknya data yang berulang. Ya, kemudian contoh selanjutnya ini yang ke-8 ya, di bidang telekomunikasi. Jadi di bidang telekomunikasi ini juga membutuhkan basis data untuk merekam atau menyimpan data-data pertukaran data dari misalnya di PLN ya, itu pertukaran data atau telekomunikasi data dari satu kantor ke kantor lainnya atau gardu induk ke gardu induk lainnya itu menggunakan jaringan telekomunikasi dan data-datanya itu tersimpan di dalam basis data. Ya, data administrasi kabel, data pelanggan, data gangguan dari misalnya perusahaan PLN ya, perusahaan listrik negara. Ya, itu beberapa contoh yang menerapkan basis data. Kalau misalnya kita di kampus, ya kita juga salah satu yang menerapkan basis data. Universitas Negeri Makassar juga tentu saja memanfaatkan basis data untuk menyimpan sekian ribu atau puluhan ribu data dari mahasiswanya, dosen, pegawainya, gitu. Dengan membuat basis data ini atau menerapkan basis data ini diterapkan pada sebuah sistem, nah, tentu saja ini memudahkan mahasiswa mengakses misalnya untuk KRS itu dapat dilakukan secara online. Gitu. Kalau dulu saya waktu masih kuliah KRS itu secara manual, jadi kita harus datang ke kantor BAK
meminta kertas KRS, kemudian mengisi secara manual mata kuliah apa yang akan kita programkan. Gitu. Sekarang tidak lagi karena sudah dapat diakses nama mahasiswa, dapat dihubungkan dengan data mata kuliah. Kemudian mahasiswa dapat melakukan KRS dengan cepat dan mudah, dapat memprogramkan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan. Yaitu ya contoh dari penerapan basis data. Ya, kemudian apa itu sistem basis data? Tadi kita sudah membahas tentang basis data. Sekarang apa yang dimaksud ketika basis data itu disebut sebagai suatu sistem atau sistem basis data? Ya, jadi sistem basis data merupakan sistem yang terdiri dari kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang biasa disebut DBMS atau Database Management System yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel pada basis data tersebut. Ya, jadi sistem basis data ini merupakan sekumpulan tabel data yang saling berhubungan. Jadi ada tabel-tabel data. Jadi basis data ini tentu saja nanti ada data tadi yang saya beri contoh, ada data mahasiswa, dosen, mata kuliah itu disimpan atau berwujud dalam tabel data, kumpulan tabel data. Ya, kemudian kumpulan data ini saling berhubungan dan juga merupakan harus dikaitkan dengan sekumpulan program pengelola basis data ya. Program DBMS ini disebut dengan Database Management System atau aplikasi untuk mengelola basis data. Ya, jadi sistem basis data itu terdiri dari kumpulan tabel dan sekumpulan program DBMS, ya, yang memungkinkan kita sebagai user itu dapat mengakses tabel-tabel, dapat mengakses dan mengubah tabel-tabel yang berada pada basis data. Jadi sistem basis data itu terdiri dari tabel data, dan DBMS atau program yang digunakan untuk mengolah data, sehingga kita atau beberapa pemakai ini dapat mengakses dan memanipulasi data-data di dalam basis data. Ya, kemudian ini contohnya. Jadi di dalam basis data itu terdiri dari beberapa tabel. Kalau misalnya tadi basis data akademik Universitas Negeri Makassar, tabel 1 ada tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel mahasiswa. Jadi satu tabel itu menggambarkan karakteristik dari tabel tersebut. Tabel jadwal mata kuliah, seperti itu. Kemudian DBMS-nya itu atau aplikasi untuk atau program untuk mengelola database itu terdapat di
terinstall misalnya di dalam perangkat komputer. Nah, nanti kita sebagai user itu dapat mengakses tabel-tabel yang berada di dalam database manajemen sistem. Ya, itu ya. Adik-adik juga bisa sekalian dicatat pertanyaannya. Nanti kalau ada yang kurang dipahami dapat mengirimkan pertanyaan di grup WhatsApp ya. Ya, kemudian komponen basis data. Ya, komponen basis data ini merupakan komponen penyusun atau bagaimana agar basis data itu dapat kita akses. Ya, jadi komponen yang pertama ketika kita menggunakan basis data itu ada perangkat kerasnya atau hardware. Nah, jadi kita harus mempunyai hardware untuk mengakses ataupun membuat suatu basis data. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa basis data ini tersimpan di server, misalnya server saja sudah merupakan perangkat keras. Gitu. Jadi untuk mengakses server kita membutuhkan komputer atau laptop misalnya, keyboard, mouse gitu untuk mengakses basis data tersebut. Nah, ketika kita sudah memiliki perangkat keras, untuk mengoperasikan perangkat keras yang kita miliki, sudah harus terinstall sistem operasi di dalamnya. Itu kalau komputernya saja tanpa sistem operasi, tentu saja kita tidak dapat melakukan apapun di pada perangkat keras kita, karena sistem operasinya merupakan dasarnya agar kita dapat menjalankan berbagai operasi di komputer kita. Ya, ketika sudah ada perangkat keras, sudah ada sistem operasi di dalamnya, ya, kemudian ada basis data yang akan kita buat, gitu. Jadi kita menyiapkan data-datanya. Jadi misalnya adik-adik ingin membuat penjualan online makanan misalnya, ya, jadi dibuat dulu basis datanya, dikumpulkan dulu datanya, misalnya nama makanannya apa saja, harganya, stoknya, gitu. Kemudian nanti untuk membuat database tersebut, adik-adik dapat menggunakan DBMS, salah satunya di sini, atau sistem pengelola basis data, misalnya menggunakan SQL, Oracle, Informix, gitu. Jadi menggunakan DBMS atau Database Management System untuk mengelola basis data, gitu. Jadi sudah ada basis datanya, kemudian dibuatlah pada aplikasi untuk mengelola atau membuat basis datanya. Ya, kemudian sudah ada tadi perangkat kerasnya, ada sistem operasinya, ada basis data dan aplikasi untuk membuat atau DBMS-nya untuk membuat basis data tersebut. Nah, tentu saja basis data tersebut tidak bisa digunakan kalau tidak ada usernya, gitu ya. Jadi user juga merupakan salah satu komponen basis data. Kemudian komponen selanjutnya yaitu aplikasi atau perangkat lunak lain untuk mendukung kita dalam membuat basis data. Itu ya.
tadi materi mengenai konsep dasar basis data, mulai dari pengertian basis data, penerapannya, komponen-komponennya, keuntungan penggunaan basis data. Saya harap adik-adik dapat memahami dari materi yang telah saya jelaskan. Ya, adapun pertanyaan mengenai materi ini, silakan terbuka. Saya jangan sungkan untuk menanyakan di grup ya. Yang aktif bertanya atau dapat memberikan jawaban dari pertanyaan temannya nanti akan mendapatkan nilai plus pada penilaian akhir di mata kuliah ini. Setiap materi yang saya berikan tentu saja sangat berkaitan juga dengan materi praktikumnya. Jadi silakan, saya harapkan adik-adik memperhatikan dan memahami. Setelah ini adik-adik silakan dibuat tugasnya, yaitu catatan atau rangkuman mengenai materi pertemuan hari ini. Nanti saya akan memberikan tanda hadir yang telah mengumpulkan tugasnya. Ya. Selamat belajar. Setelah ini adik-adik akan mengikuti praktikum dengan Pak Marwan ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.